Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi. Lebih baik belanja itu manual, karena kita tahu barang apa yang kita tuju. Hanya paling 10% yang bisa menggunakan aplikasi keuangan dan juga aplikasi digitalisasi. Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah pagi, kami hantarkan terlebih dahulu sari berita, di antaranya pelaku UMKM belum seluruhnya melek teknologi digital. 50% dari hampir 800 lembaga koperasi di Kabupaten Cirebon berstatus statis. Bersama saya Pian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, pelaku UMKM belum seluruhnya melek teknologi digital. Bagaimana menggugah dan membuka mata hati para pelaku usaha industri kecil ini agar melek terhadap teknologi. Para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Cirebon mulai menjalankan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui usaha digital dapat memberikan kemudahan dari segala hal, baik promosi, transaksi, dan pelayanan permintaan. Selain mempermudah jalannya usaha, pelaku UMKM juga mempermudah konsumen untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Demikian dikatakan salah seorang pelaku usaha di Kota Cirebon, Aditya, kepada RRI kemarin. Aditya mengatakan usaha mikro kecil menengah tidak hanya mengandalkan konsumen datang langsung ke tempat usaha, namun bisa juga melalui online. Cara ini untuk lebih meningkatkan daya jual produk yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan pendapatan pelaku UMKM itu sendiri. Namun tidak semua pelaku UMKM mengerti dengan pengetahuan digitalisasi, sehingga harus ada dukungan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya bagus, potensial, tetapi gagap terhadap teknologi, maka dia tidak bisa menjalankan seperti itu. Maka menurut saya pemerintah juga tidak hanya menjadikan program-program UMKM yang hanya live service gitu ya, yang hanya mercusuar, kemudian juga pemerintah juga bagus ada memberikan BLT gitu ya. Tidak hanya seperti itu gitu ya. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana menggugah dan membuka mata hati para pelaku usaha industri kecil ini agar melek terhadap teknologi. Sementara itu, salah seorang konsumen asal Kota Cirebon, Ervan, mengaku dalam pembelian sebuah produk selalu dilakukan dengan dua pilihan. Cara pertama, membeli produk langsung ke toko penjual, dan kedua, melalui pembelian sistem online. Menurutnya ada plus minus dengan pembelian dua metode seperti itu, tergantung dari pilihan dan kebutuhan yang akan dibelinya. Saya itu lebih baik belanja itu manual, karena kita tahu barang apa yang kita tuju. Misalkan contoh kita pengen membeli handphone, kita bisa membeli handphone itu tahu tipenya, harganya, dan ini dibandingkan lewat online. Menurut saya seperti itu, Mas. Daripada lebih enak manual daripada online. Menurutnya pembelian sistem digital cenderung lebih mudah dan banyak pilihan. Namun ada kekhawatiran ketika sebuah produk yang dibelinya tidak sesuai harapan. Sedangkan dengan membeli produk datang langsung ke toko, tidak semua produk yang diinginkan ada dan harus susah payah mencari ke toko lainnya. Lenggo Ferdiansah melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai digitalisasi promosi UMKM yang berhasil dihimpun RRI. Nama saya Septian dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dengan adanya digitalisasi, kita lebih mudah gitu loh untuk menyebar luaskan produk yang kita miliki dan juga menghemat biaya operasional. Ya, contohnya dari biaya operasional adalah pembuatan iklan. Karena kan kalau kita melalui koran ataupun kayak baligo-baligo gitu kan lebih mengeluarkan banyak biaya gitu. Nama aku Ica, aku seorang pelajar. Pendapat aku tentang UMKM melalui jalur online atau sosial media itu bagus. Karena kan itu bisa menjangkau semua orang di wilayah, bukan hanya di Indonesia aja. Bahkan di luar negeri pun bisa terjangkau. Dan orang-orang itu kan nggak muda, nggak tua, itu pasti main sama media sosial. Dan sangat efektif untuk membantu pedagang itu sendiri.
Nama saya Ika Prayoga Dwi Rizky. Pendapat saya tentang digital untuk UMKM ya bagus itu, mempermudah untuk transaksi atau jual beli yang lainnya, untuk mempromosikan barang yang dijualnya. Jelasnya sangat membantu karena kita nggak perlu pergi ke sana ke sini untuk transaksi, cukup di rumah, pegang HP kan, digital, udah selesai gitu. Untuk membahas lebih lanjut mengenai peluang UMKM dalam kemajuan teknologi digitalisasi, kita akan ikuti wawancara reporter Alex Sunardi dengan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Cabang Cirebon, Dr. Hajah Dewi Fatmasari SE MSI. Di tengah kemajuan teknologi ini tentu menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan hasil produk mereka melalui dunia digitalisasi ya Bu. Nah kalau Ibu melihat seberapa besar sebetulnya peluang digitalisasi ini bagi para pelaku UMKM sendiri? Jadi ekonomi digital ini memang saat ini ya, terutama kan ada hikmahnya gitu ya, dari pandemi kemarin kan jadi menuntut pelaku usaha untuk memanfaatkan digital gitu ya. Jadi ekonomi digital ini kita tahu sendiri ya, ini menyumbang 60% ya dari PDB global gitu ya. Nah, penciptaan digital untuk UMKM ini jelas ini akan membuat pertumbuhan UMKM ini lebih kuat ya, lebih tangguh dalam pemulihan ekonomi terutama pasca pandemi gitu ya. Nah, di sini kan sebetulnya ada 5 nih teknologi yang sangat besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi digital. Ada 5 teknologi yaitu mobile internet, kemudian big data ya, internet of things, kemudian automation of knowledge, dan food teknologi. Ini adalah 5 teknologi yang memicu ya dalam pertumbuhan ekonomi digital gitu ya. Keuntungannya ya tentu sangat-sangat besar untuk UMKM ini dalam menggunakan teknologi. Pertama yaitu adanya efisiensi ya, di mana dengan adanya teknologi ini, digital teknologi ini kan mengurangi biaya transportasi ya, kemudian marketing ya, kemudian biaya promosi, kemudian juga tentunya adalah memperluas jaring networking ya. Mungkin ada beberapa pelaku UMKM-nya sendiri yang masih belum terlalu familiar dengan teknologi ya Bu. Sejauh ini mungkin apakah Ibu melihat sudah ada upaya dari pemerintah agar para pelaku UMKM yang ada ini bisa juga memanfaatkan dunia digitalisasi ini? Sudah banyak ya program-program pemerintah ini, terutama menggandeng perguruan tinggi ya, dan praktisi gitu loh, sosialisasi dan literasi digital. Seperti yang misalkan BI juga kan lakukan ya. Kemarin kebetulan saya menghadiri di BI juga, itu sudah banyak. Karena bagaimanapun ya pemerintah juga punya karena tadi ya kontribusi yang sangat besar terhadap PDB gitu, dan ini akan menambah daya saing ya, peluang pasar tentunya untuk UMKM, sehingga literasi digital ini memang dituntut untuk disosialisikan kepada UMKM itu. Nah ini bisa menggandengkan perguruan tinggi, kemudian para stakeholder terkait ya, BI dan sebagainya gitu, untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terakhir mungkin pesan Ibu kepada para pelaku UMKM-nya agar di era saat ini di tengah kemajuan teknologi, para pelaku UMKM ini bisa bersaing terutama di dunia digital ini. Tadi tentunya ya, UMKM ini tantangannya luar biasa ya. Dia harus mampu meningkatkan kualitas tentunya. Nah ini kan dari digital teknologi ini nanti akan banyak permintaan produk-produk yang kreatif. Jadi si UMKM ini perlu menciptakan kreativitas, kemudian kualitas ya dari produk-produk yang dia jual, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dan itu untuk dipromosikan secara bukan hanya regional, nasional, tapi bisa internasional gitu ya. Itu tantangannya. Produk yang diciptakan itu harus berkualitas, harus ada kreativitasnya gitu ya. Karena ini kuncinya untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang lain gitu. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 dalam Dialog Pagi yang akan menghadirkan narasumber dan akan kita membahas terkait dengan digitalisasi promosi UMKM. Dan ingat, pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Beralih ke berita lain, pendengar, Kodim 0617 Majalengka bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Majalengka melakukan pembinaan tanggap bencana di Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka. Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Danang Biantoro menjelaskan, kegiatan yang digelarnya ini ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko di daerah-daerah yang dinilai rawan bencana. Melalui pembinaan yang bersifat pembekalan ini diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami serta tanggap terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai upaya antisipasi bencana. Ditambahkan, serangkaian pembinaan yang sering dilakukan selain pengetahuan, diberikan pula materi tentang penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Hal yang paling mendasar yakni diperlukannya
upaya meminimalisir terhadap pemicu terjadinya bencana, seperti salah satunya dengan menjaga keseimbangan alam. 50% dari hampir 800 lembaga koperasi di Kabupaten Cirebon bersifat statis. Laporan selengkapnya disampaikan Yulianti. Memang ini masih PR besar ya. Peringatan Hari Koperasi ke-75 tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2022 dengan tema transformasi digital menjadi momen untuk mendorong Dinas Koperasi dan UKM dalam mengadakan pelatihan. Selain itu, meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan seluruh gerakan koperasi untuk bisa memahami digitalisasi agar mendapatkan kepercayaan oleh anggota dan masyarakat pada umumnya. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Cirebon, Pandi SE kepada media, usai Hari Koperasi ke-75 tingkat Kabupaten Cirebon, Kamis 25 Agustus di kantor dinas setempat. Ia mengaku dari jumlah lembaga koperasi yang ada, hanya 10% yang telah mampu menggunakan aplikasi keuangan dan digitalisasi. Dari jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Cirebon, memang ini masih PR besar ya. Baru hanya paling 10% yang bisa menggunakan aplikasi keuangan dan juga aplikasi digitalisasi yang bisa bertransaksi melalui jarak jauh. Itu tugas dari kepada kami dan juga gerakan koperasi untuk mendorong mengikuti for venture ini agar seluruh bisa memakai. Pandi menambahkan dari sebanyak 800 lembaga koperasi di Kabupaten Cirebon, hampir 50%-nya berstatus statis atau tidak berkembang. Ia menilai koperasi yang statis ini bertujuan hanya mengharapkan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga terkendala dari segi permodalan dan manajemen. Padahal Dekopinda sudah memberikan kemudahan dengan membawa programmer untuk membuat aplikasi digitalisasi secara gratis. Mereka hanya membayar biaya pemeliharaan per bulan dari layanan aplikasi tersebut yang disesuaikan dengan jumlah anggota. Mengingat untuk pemasangan aplikasi dikenakan biaya mahal sebesar 25 juta rupiah. Pihaknya dalam waktu dekat akan memfasilitasi 50 lembaga koperasi yang belum memasang aplikasi digitalisasi itu, dan diharapkan hingga akhir 2022 nanti 20-30% koperasi telah terpasang aplikasi tersebut. Berita daerah pagi ini bisa juga Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ Cirebon bersama LPPRRI Siaran Internasional menggelar Youth Forum Going Digital, bangun siaranmu sendiri di Auditorium Kampus 1 kemarin. Acara ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dari semua program studi yang ada di UGJ, baik secara langsung maupun online melalui live streaming Voice of Indonesia. Dan hal ini didengar di 8 negara, yakni Arab Saudi, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, Prancis, Jepang, dan Mandarin. Rektor UGJ Haji Mukarto Siswoyo menyampaikan acara ini membuat UGJ juga membahana ke luar negeri. Sementara itu, Kepala Stasiun Siaran RRI Luar Negeri, Edi Ivan, menyampaikan Youth Forum ini adalah sebuah acara untuk anak muda, terutama mahasiswa, untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka bisa memiliki wadah untuk berprestasi. Dinas Kesehatan dan PMI bekerjasama mencapai target sasaran bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Kejadian luar biasa untuk beberapa penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam upaya mencapai cakupan imunisasi yang menurun selama pandemi COVID-19, Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN diselenggarakan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Tri Mulyaningsih mengatakan, selama pandemi cakupan imunisasi khususnya imunisasi dasar lengkap menurun. Jika tidak segera dikejar, dikhawatirkan akan muncul kejadian luar biasa KLB untuk beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau misalnya bulan imunisasi anak nasional ini tidak dikejar atau kegiatan-kegiatan imunisasi yang tertinggal tidak dikejar, ini akan berdampak ke dalam KLB tadi. Kejadian luar biasa untuk beberapa penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Itu yang pertama. Yang keduanya, misalnya kita akan gagal mempertahankan eliminasi polio yang sudah kita capai status eliminasi polio itu di tahun 2014. Nah, ini
tahun-tahun sebelumnya kan sudah ada ya capaian-capaian imunisasi yang memang sudah tidak ada lagi, itu akan terulang kembali lagi misalnya menjadi KLB atau wabah untuk misalnya cakupan-cakupan imunisasi yang tadi turun tadi. Sementara Ketua PMI Kota Cirebon Dr. Ediel Sanif mengatakan, PMI sebagai mitra strategis dari pemerintah berupaya membantu percepatan bulan imunisasi anak nasional BIAN bersama Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Sejak 22 Agustus 2022, pihaknya menerjunkan 270 relawan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada target sasaran imunisasi. Satu relawan akan mendatangi langsung 40 kepala keluarga. Di samping sosialisasi edukasi, kita juga membantu Dinas Kesehatan untuk membawa mereka. Kalau memang mereka tidak bisa berhalangan segala macam, kita bawa mereka ke posyandu atau tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Sebagai gambaran, capaian yang kita lakukan, karena minimal itu satu relawan itu harus mendatangi 40 kepala keluarga satu hari. Diharapkan dengan 270 relawan dapat mencapai dan membantu Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam mengedukasi masyarakat dan mendata mereka yang sudah dan belum melakukan imunisasi. Aura Aulia melaporkan. Sementara itu, bantuan relawan di tingkat RW diharapkan bisa sukseskan BIAN di Kota Cirebon. BIAN itu penting untuk anak-anak kita. Keinginan untuk membantu balita supaya mau diimunisasi telah mendasari Ibu Warsih, warga RW 9, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, menjadi relawan PMI pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN tahun 2022. Ia bersyukur sejak dimulai pada Senin 22 Agustus, pelaksanaan pendataan berlangsung lancar. Alhamdulillah lancar, pada mengerti gitu bahwa BIAN itu penting untuk anak-anak kita. Ada kendala tidak selama proses pelaksanaan? Ada sih, ada yang pergi, ada yang tidur. Jadi ya dilewat gitu. Kalau yang nggak ada, nanti balik lagi ke situ. Makan harus 400 tuh. Kalau RW-nya nggak ada 400 kakak, jadi ke RW lain. Satu kader tuh, satu RW 400 kakak yang datanya. Sedangkan di RW 9 kan nggak ada 400. Jadinya berpindah ke RW lain. Selama pendataan 3 hari, Warsih telah menyasar sebanyak 120 kepala keluarga dan optimis target 400 kakak yang mempunyai balita bisa terpenuhi dalam waktu 10 hari nanti. Ia mengaku dengan mengcover sasaran di wilayah RW sendiri sangat memudahkan dalam proses pendataan. Diharapkan adanya bantuan relawan di tingkat RW bisa sukseskan BIAN dan tidak ada warga yang menolak untuk balita yang sehat. Rian Kristono melaporkan. Masyarakat harus mensukseskan bulan imunisasi anak nasional. Jangan sampai nggak mau disuntik gitu, nggak apa-apa, datang aja disuntik karena kan lebih banyak keuntungannya ya dibanding dengan kerugiannya. Masyarakat yang memiliki anak usia balita diminta untuk mensukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional yang saat ini sedang berjalan. Himbauan tersebut disampaikan dokter anak di Kabupaten Cirebon, Dr. Depa Rahmatunisa saat dikonfirmasi RRI terkait bulan imunisasi anak nasional. Menurutnya, imunisasi yang lengkap sangat penting untuk membentuk kekebalan tubuh anak dari terkena berbagai macam penyakit, sehingga orang tua tidak usah takut membawa anaknya untuk diimunisasi di puskesmas ataupun posyandu. Jadi untuk ibu-ibu semua yang punya anak ya, terutama balita ya bawah 5 tahun, ini kan kalau yang rencana sekarang ditambahkan yang di bawah 9 bulan sampai 5 tahun ya. Jadi itu agar mengikuti bulan imunisasi ini dengan baik ya. Jadi anaknya jangan sampai nggak mau disuntik gitu, nggak apa-apa. Datang aja disuntik karena kan lebih banyak keuntungannya ya dibanding dengan kerugiannya, dan insya Allah udah aman ya kalau vaksin yang kita pakai itu ya. Jadi jangan takut nih, datang aja untuk disuntik sesuai jadwalnya. Dr. Deva menambahkan bulan imunisasi anak nasional dilaksanakan karena capaian imunisasi yang cukup rendah selama masa pandemi COVID-19 sehingga diharapkan BIAN bisa meningkatkan kembali capaian imunisasi bagi anak usia balita. Alex Sunardi melaporkan. BIAN itu penting untuk anak-anak. BIAN itu penting. Kendala implementasi aksesibilitas disabilitas dalam rekrutmen tenaga kerja.
teman-teman disabilitas di Kabupaten Cirebon itu SD. Berdasarkan beberapa penelitian dan pendapat para ahli menyebutkan kendala implementasi aksesibilitas disabilitas dalam rekrutmen tenaga kerja, diantaranya aksesibilitas bagi tenaga kerja difabel untuk melakukan aktivitas dan mobilitas sangat terbatas. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Hartono pada kegiatan diseminasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu, kurangnya pengetahuan manajemen perusahaan tentang potensi tenaga kerja difabel, terbatasnya data tenaga kerja difabel, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja difabel dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja. Pengadaan fasilitas oleh perusahaan seringkali dilihat dari perhitungan untung rugi, bukan dari sudut pandang pemenuhan hak dasar bagi warga penyandang disabilitas agar mereka mampu melakukan aktivitas secara optimal. Menurut Hartono, salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam undang-undang tersebut adalah membentuk unit layanan disabilitas atau ULD. Penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan menjadi langkah untuk mendukung pemenuhan amanah Pasal 53 ayat 1 yang mewajibkan pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan ayat 2 yang mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Ditambahkan Hartono, ULD ini berperan memberi informasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan, berkelanjutan kerja, dan pengembangan karir tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Kemudian memfasilitasi pemberi dan pencari kerja difabel. Sementara Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC, Abdul Mujib, mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi difabel Cirebon, diantaranya mayoritas berpendidikan sekolah dasar. Mayoritas teman-teman disabilitas di Kabupaten Cirebon itu SD. Terus yang sudah mentalnya udah bagus dan mereka punya skill juga mayoritas ya di atas usia 30 tahun gitu. Abdul Mujib mengapresiasi adanya program dan terobosan baru dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Ia berharap Pemda memfasilitasi pemberdayaan bagi difabel yang tidak masuk dunia kerja. Sedangkan bagi yang usia produktif tapi terbatas kemampuan akademik, ada keberpihakan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang berkelanjutan. Nono Kartono melaporkan. Beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. DPRD berkomitmen mendukung penuh semua kegiatan olahraga di Kota Cirebon sehingga penjaringan bibit-bibit atlet potensial bisa dilakukan sejak dini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana kepada sejumlah awak media. Menurut Ruri, kompetisi seperti POP Kota Cirebon bisa menjadi kesempatan bagus bagi para pelajar untuk berprestasi. Nantinya, atlet-atlet yang berhasil menjuarai cabang olahraga atau cabur di POP Kota dapat disaring atau diseleksi guna mengikuti ajang lebih tinggi. DPRD Kota Cirebon selalu berupaya memberikan support terbaik agar para atlet di tingkat pelajar maupun profesional bisa berprestasi. Salah satu bentuk dukungan ini adalah dukungan dibuatnya Raperda penyelenggaraan keolahragaan di Kota Cirebon. Berita olahraga. Berita olahraga. Saudara, sekian berita daerah pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.